Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Anissa Syafitri, spesialis bedah onkologi yang bekerja di Eka Hospital Base. Jadi sebenarnya mungkin lebih enaknya kita bilang dia tumor dulu. Kita berangkat dari tumor dulu. Jadi tumor itu adalah benjolan yang harusnya nggak ada di badan kita. Nah, benjolannya ini kalau misalnya dia ada di payudara, kita bilangnya tumor payudara. Nah, sekarang tinggal kita tentuin nih tumornya jinak atau ganas. Nah, tumor ganas pada payudara itulah yang dibilang kanker payudara. Kenapa dibilang kanker payudara? Karena dia sifatnya lebih agresif, dia bisa menyebar kemana-mana. Kalau stadium awal itu kan berarti stadium dini gitu ya. Biasanya yang akan dirasakan oleh pasien itu tentu saja dia akan merasa adanya benjolan di payudaranya. Nah, benjolannya itu nanti pada stadium awal dia akan merasakan benjolan itu nggak nyeri sama sekali, tapi sudah teraba ada benjolan di payudara. Mitos, karena sampai saat ini sih ini yang memang sering ditanyakan sih sama pasien mengenai penggunaan bra, terutama bra yang berkawat, apakah ada hubungannya dengan kanker payudara. Sampai saat ini sih penelitian menunjukkan bahwa belum ada nih hubungannya antara bra berkawat dengan kanker payudara. Biasanya kanker payudara itu dicetuskan faktor-faktor eksternalnya itu biasanya penggunaan KB yang berhubungan dengan hormon KB, merokok, obesitas dan atau misalnya paparan radiasi yang yang biasanya kita anggap sebagai faktor resiko untuk kanker payudara. Oh, bisa menyerang laki-laki karena kan laki-laki ya punya payudara juga ya. Walaupun memang struktur yang di dalamnya itu nggak fungsional kayak wanita. Nah, tapi kalau ditanya bisa atau enggak bisa. Tapi angka kejadiannya lebih jarang dibandingkan wanita. Oke, yang pertama, tanda kanker payudara udah menyebar. Jadi pertama pasien itu akan punya masalah dulu di payudaranya kan, ada benjolan segala macam. Kemudian benjolan di payudara, nah dia akan payudara itu biasanya penyebarannya ada organ-organ jauh. Pertama kelenjar getah bening, nah itu di ketiak. Nanti dia akan merasakan juga, bisa ngerasain ada benjolan juga tuh di ketiaknya. Jadi penting untuk dicek benjolan itu tidak hanya di payudara tapi juga di ketiak kanan dan kiri. Kedua, dia bisa menyebar lebih jauh lagi. Kalau misalnya ke tulang, kalau ke tulang dia akan rasain mungkin sakit pada daerah-daerah yang ada penyebaran, bisa biasanya di tulang-tulang tertentu, bisa di tulang panjang atau di tulang belakang. Jadi dia akan nyeri atau mungkin yang ekstrimnya bisa terjadi sampai bisa menyebabkan patah tulang. Itu kalau ke tulang. Kedua, mungkin ke paru-paru. Biasanya pasien akan sesak, nanti kalau diperiksa ternyata sudah ada cairan di rongga paru-parunya. Kemudian atau batuk-batuk lama. Kemudian kalau ke liver atau ke hati, mungkin pasiennya akan merasakan perutnya bengkak atau nyeri perut, terutama bagian atas. Dan yang terakhir yang cukup jarang itu ke bagian otak. Nah, di otak itu pasien akan merasakan nyeri kepala yang nggak sembuh-sembuh, mungkin sampai versi ekstrimnya dia bisa kejang atau mungkin kelemahan pada sisi tubuh yang sebelah itu. Nah, itu menandakan bahwa ada penyebaran jauh dari kanker payudara. Tadi pengobatan kanker payudara, karena kanker payudara ini merupakan tumor solid atau tumor padat yang ada di badan kita, di badan pasien, itu berarti pengobatan yang pertama tentu saja dengan operasi. Kemudian selain operasi itu ada terapi-terapi lainnya, terapi yang sifatnya menunjang dari operasi seperti kemoterapi, hormonal terapi, radioterapi, targeted terapi, dan yang sedang lagi berkembang juga dengan imunoterapi. Setelah kita melakukan pembedahan nih, kalau pada terapi kanker payudara, kita pembedahan, itu kita biasanya menangani namanya di lokal itu di payudaranya dan regional itu biasanya kelenjar getah beningnya, biasanya di daerah ketiak. Nah,
Fungsinya radioterapi dia adalah menunjang pembedahan yang sudah kita lakukan. Jadi dia fokus ke lokal di payudara, di bed payudara dan ke kelenjar getah bening. Sedangkan kemoterapi itu menunjang yang sifatnya sistemik. Jadi seluruh meradikasi atau mengobati sel-sel kanker payudara yang beredar di pembuluh darah kita. Jadi supaya tidak terjadi penyebaran jauh. Jadi kedua terapi tersebut biasanya saling bekerja sama atau saling melengkapi gitu. Jadi biasanya untuk kanker payudara itu tidak pernah cuma hanya diradiasi saja, pasti akan butuh terapi yang sifatnya sistemik. Nah, sistemik tadi salah satunya dengan kemoterapi. Kalaupun bukan kemoterapi, mungkin pilihannya bisa hormonal terapi atau imunoterapi atau targeted terapi. Nah, biasanya itu jadi kanker payudara itu nggak selalu harus dimastektomi. Jadi kalau pada kanker payudara yang ukuran tumornya kecil, biasanya di bawah 5 cm, letaknya tidak di puting, preservasi payudaranya, atau kita nggak angkat payudara, kita angkat benjolan dan jaringan sehat di sekitarnya. Tapi kalau pada tumor yang satu ukurannya sudah cukup besar, biasanya parameternya cut off-nya di atas 5 cm atau tumornya di sentral atau di daerah puting, itu adalah merupakan indikasi bahwa pilihan pembedahan yang dipilih adalah dengan mengangkat seluruh payudaranya atau dilakukan mastektomi. Ya, jadi untuk deteksi dini pada payudara itu sebenarnya bisa dilakukan oleh pasien sendiri. Jadi dia bisa sadari, nanti ada beberapa cara tuh sadari dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien sendiri, atau dengan sadanis, pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dokter gitu ya. Dan biasanya untuk menunjang, kadang-kadang kan benjolannya itu tidak teraba. Nah, biasanya kita butuh pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjangnya itu biasanya dalam bentuk ultrasonografi atau USG dan mamografi, tergantung dari usia pasiennya, dan karena supaya kelainan-kelainan yang ukurannya kecil bisa dideteksi sedini. Ya, karena memang suggestionnya supaya pasien mau deteksi. Ya, karena satu, pertama kita nggak pernah tahu apakah kita aman dari kanker payudara. Jadi yang bisa kita lakukan adalah deteksi, periksa sedini mungkin. Itu satu, kita nggak pernah tahu aman selalu atau enggak. Jadi kita butuh deteksi dini, dan deteksi yang dini yang sifatnya rutin atau berkala. Kedua, tadi mungkin udah sedikit diedukasi bahwa kalau kanker payudara itu sifatnya agresif. Kankernya itu cepat menyebar, dan semakin dini kita ketemu, semakin awal kita ketemu, kemungkinan untuk respon terhadap pengobatannya itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita menunda atau pada stadium-stadium yang sudah lanjut. Selain responnya lebih baik, dan ternyata pilihan operasinya pun bisa kita tetap mempertahankan payudara kita. Sebaiknya nggak perlu takut, justru lebih takut kalau ketahuannya terlambat.